Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai rekan-rekan mahasiswa, salam semangat pembelajar. Oke, kita sebelumnya kemarin minggu lalu sudah ngebahas tentang apa itu komunikasi dalam organisasi gitu ya. Terus habis itu pada minggu ini kita akan membahas tentang komunikasi antar budaya. Nah, ini menarik nih karena komunikasi antar budaya ini merupakan tantangan juga untuk kita dalam menyampaikan suatu pesan. Nah, ketika kita mau berbicara khususnya dalam kegiatan bisnis, penting bagi kita untuk bisa menganalisis lawan bicara kita. Ingat ya, kalau misalkan dalam bisnis kan tentu harus ada pesan dan pesan itu juga sebenarnya ada tujuannya agar bisa menguntungkan bisnisnya kita atau tergantung tujuan kita ya. Nah, di sini kita harus bisa menganalisis lawan bicara kita. Nah, dalam menganalisis lawan bicara, kita tuh harus bisa memperhatikan bahwa manusia itu sebenarnya berasal dari daerah yang berbeda-beda pula gitu. Terus habis itu mereka dibesarkan dengan cara-cara yang berbeda gitu ya. Jangankan beda negara, beda daerah aja itu biasanya udah banyak juga potensi-potensi misalnya bagaimana ketika orang Padang berbicara dengan orang Jawa gitu ya, atau misalkan orang Timur gitu kan, terus habis itu bicara dengan orang Jakarta misalkan pasti dari nada-nada logat-logat cara bicaranya tuh tentu juga akan membuat kita kadang malah melakukan bercandaan gitu ya gitu. Nah, itu banyak hal terjadi. Nah, tapi kita sebagai apa namanya? Orang dalam ahli berkomunikasi, apalagi khususnya kita mendalami untuk mengkomunikasikan suatu hal untuk kepentingan bisnis, kita harus bisa memahami lawan bicara kita. Kita harus memperhatikan bagaimana budaya audiens atau lawan bicara kita dan kita harus bisa menyesuaikan gitu ya. Jadi sebenarnya pertama kita bedah dulu apa sih sebenarnya budaya itu. Nah, kalau budaya itu bisa kita artikan dalam terminologi ini yaitu adalah pikiran atau hasil karya manusia yang kemudian menjadi acuan dia untuk berpikir, dia untuk bertindak, dia untuk berbicara dan lain sebagainya. Nah, jadi memang tentu saja ketika mereka sudah mempunyai budaya yang kuat, ketika bagaimana dari mereka lahir, mereka dibesarkan dan mereka percaya akan norma-norma yang ada, mereka mempercayai atas gagasan-gagasan yang mereka lalui semasa kecilnya, semasa mereka bertumbuh berkembang. Nah, itu akan menjadi landasan mereka dalam berpikir atau mengambil keputusan gitu. Kalau misalkan orang Barat gitu, orang Barat berpikir mungkin mereka lebih memikirkan tentang privasi mereka, terus mereka juga memikirkan tentang kebebasan gitu ya. Kalau misalkan mereka udah lebih dewasa dikit gitu ya, remaja, terus habis itu mereka udah umur 20-an, nah mereka akan ngerasa malu kalau mereka masih tinggal bersama orang tua, sehingga mereka akan pergi dan ketika itu mereka juga tak akan ragu juga atau mereka juga terbiasa untuk tinggal bersama dengan pacarnya gitu ya. Baik laki-laki atau perempuan mereka sudah terbiasa untuk bersama walaupun tidak ada ikatan agama. Nah, yang hal itu kalau misalkan kita lakukan di Indonesia tentu jadi hal yang berabe ya. Tentu malah akan jadi masalah besar. Langsung digeruduk warga malah, wah ini nih ngapain nih berdua nih dua-duaan kumpul kebo misalkan seperti itu. Karena budayanya beda, adatnya beda di sana. Kalau di sana mereka tidak terlalu mungkin religion itu tidak mungkin tidak terlalu menjadi hal utama gitu ya untuk orang-orang barat gitu ya seperti Amerika. Tapi kalau di Indonesia agama itu mungkin merupakan suatu prioritas dan merupakan suatu landasan gitu dalam suatu tindakan gitu ya. Jadi nggak bisa kita semena-mena mengikuti apa yang ada di barat seperti itu. Tentu itu tidak akan bisa nyambung gitu, maksudnya tidak akan bisa dilakukan hal yang pasti ya, hal yang sama. Ada waktu itu saya melihat cuplikan video tentang si Oprah gitu ya. Oprah itu dia seorang wanita, dia nge-interview pembawa acara, dia menanyakan kepada artis India. Living with the both of you are living with your parents. Yes. And how does that work? Go on, say it. You live with your family? No. How does that work? Yeah. It's
It's normal. natural to us, absolutely natural to us. It's just that culturally, we're a different culture where we're trying to get the parents out of the house, I think. Yeah, really. And I think that in many parts of the world, like, go to Africa a lot, that is not normal. It's Bagaimana mungkin kamu ketika udah sebesar sini ya udah dewasa, udah umur 30-an, udah berkeluarga, tapi ibu kamu, bapak kamu masih tinggal bersama kamu. Terus habis itu si orang India ini langsung bingung berpikir. Nah, kamu kenapa bisa berpikir bahwa orang tua kamu mesti tinggal di luar kamu ketika mereka sudah tua, ya gitu. Nah, akhirnya mereka sama-sama sadar bahwa itu memang harus saling dihargai gitu ya, sehingga mereka tidak melanjutkan jawabannya tersebut gitu. Karena memang kalau di India, khususnya di Asia gitu ya, mungkin orang tua itu adalah hal yang sangat penting ketika mereka sudah tua, terus kita harus bisa menyayangi, harus bisa melindungi mereka. Tapi kalau misalkan di Barat mereka udah tua itu malah nggak boleh bersama gitu, maksudnya mereka sendiri-sendiri pisah-pisah dan mereka malu kalau masih ada orang tuanya gitu, seperti itu. Banyak hal-hal yang mungkin menurut mereka aneh tapi di kita biasa aja, tapi bisa juga sebaliknya kita ngerasa dia aneh tapi di dia biasa aja, seperti itu. Nah, itu memang hal-hal yang sangat harus kita pelajari juga gitu ya. Misalkan kalau misalkan orang Barat sana, mungkin mereka manggil nama orang tua biasa aja. Kalau salim nggak pakai cium tangan biasa aja gitu. Tapi di Indonesia tidak seperti itu. Itu merupakan hal yang sangat tabu dan sangat tidak sopan seperti itu. Nah, banyak budaya-budaya yang lain, bisa dari negara-negara lain. Mungkin kalau misalkan dari Jepang ketika mereka untuk memberikan penghormatan, mereka melakukan salam seperti ngebungkuk badan seperti itu ya. Nah, hal-hal seperti itu merupakan hal-hal yang unik gitu ya. Dan di Indonesia pun juga banyak hal-hal yang unik gitu ya. Nah, ini yang harus kita pahami sebelum kita melakukan interaksi, baik kita mau interaksi budaya di luar negara Indonesia maupun budaya yang ada di Indonesia juga ya. Berbeda-beda karena Indonesia culture-nya berbeda-beda seperti itu. Seperti misalkan ketika dulu saya kerja di konsultan IT, terus habis itu ruang lingkupnya di situ banyakkan orang Sunda semua kan. Wah, ketika mereka ngumpul, mereka ngomong Sunda semua. Sementara saya nggak bisa bahasa Sunda. Nah, akhirnya komunikasinya agak terputus begitu ya. Jadi mereka lebih luas, kayak ada ngegap antara orang Sunda aja, sementara orang nggak Sunda mereka berbagi informasinya berbeda gitu ya. Nah, mungkin sebagai seorang pebisnis misalkan, jika rekan-rekan nantinya harus melalui deal-dealan dengan klien atau bisnis rekan-rekan dengan orang yang berbeda budaya, saran saya pahamilah budaya mereka. Saran saya kalau bisa pelajarilah bahasa mereka paling tidak. Lalu ketahuilah bagaimana cara-cara mereka bertindak agar mereka merasa ketika kita melakukan hal itu merupakan hal yang sangat spesial gitu ya. Mereka akan merasakan suatu penghormatan dan sehingga mereka akan merasakan emosi yang kuat. Jadi ada engagement-nya ketika kita bisa memahami budaya mereka seperti itu. Nah, oke, itu dia tentang komunikasi antar budaya. Nah, komunikasi antar budaya ini juga sebenarnya mempunyai media juga, media bagaimana kita melakukan komunikasi. Media itu atau saluran komunikasi antar budaya itu ya ada dua. Yang pertama adalah antar pribadi atau interpersonal, yang kedua adalah media massa. Kalau antar pribadi atau antar personal itu ya seperti ketika kita bertemu secara langsung gitu ya. Jadi ketika misalkan kita datang ke suatu negara, kita melihat misalkan ke negara Tiongkok misalkan, nah kita lihat budayanya seperti itu, bagaimana sehingga kita mendapatkan experience. Dan sebenarnya itu pengalaman yang kita lakukan itu belum tentu jadi mengeneralisir semua orang Tiongkok, tidak juga ya, karena kita mungkin pengalamannya hanya sepintas gitu ya. Tapi itu bisa melihat perbedaan budaya yang di kita gitu, dan kita bisa memahami oh ternyata budayanya seperti ini. Atau ketika kita mempunyai rekan kerja, misalkan rekan kerja di kantor, misalkan mereka berasal dari India atau mereka berasal dari negara-negara luar, nah itu kita juga akan mempelajari budaya-budaya mereka sehingga
kita bisa memahami budaya mereka dan kita bisa mempelajarinya gitu ya. Jadi itu seperti saluran antar personal gitu ya, antar pribadi berdasarkan pengalaman kita, berdasarkan bagaimana kita berinteraksi langsung gitu. Nah, yang kedua salurannya adalah media massa. Media massa ini bisa seperti radio, surat kabar, TV, majalah, ataupun sekarang udah ada internet gitu ya, melalui dari YouTube ini bahkan atau dari platform-platform film gitu ya. Jadi film itu sebenarnya merupakan eh, platform yang sangat ampuh juga untuk melakukan komunikasi antar budaya gitu ya. Seperti misalkan ketika kemarin tahun lalu 2021 yang lagi hebohnya itu, yang lagi trending film tentang apa namanya yang Korea itu tuh Squid Game. Nah, itu kan Squid Game dia menceritakan tentang budaya Korea gitu ya. Budaya Korea Selatan bagaimana permainan-permainan di sana. Nah, permainan-permainan di sana akhirnya diimplementasikan ke dalam bentuk game maut gitu ya. Yang ceritanya tuh akhirnya mendapatkan hadiah. Akhirnya game-game di permainan-permainan Korea, permainan lokal Korea itu menjadi booming di mana-mana gitu ya. Karena itu merupakan film yang menarik gitu ya. Bahkan di Indonesia juga akhirnya banyak juga tuh yang jualan apa namanya gulali atau apa gitu yang dibikin-bikin dipakai jarum gitu kan ya. Terus habis itu atau enggak game yang kertas gitu dipukul gitu supaya kebalik. Nah, itu merupakan komunikasi antar budaya. Bagaimana budaya yang ada di Korea ternyata bisa dipelajari, dipahami dan bisa menghibur di budaya-budaya dari negara lainnya seperti itu. Nah, itu dia komunikasi antar budaya. Jadi rekan-rekan dalam memahami komunikasi antar budaya, sebaiknya rekan-rekan bisa melakukan analisa terlebih dahulu, terus habis itu bisa melihat bagaimana rekan-rekan bisa engagement, bagaimana rekan-rekan bisa dekat dengan budaya lawan bicaranya. Sehingga akhirnya tujuan dari komunikasi bisnis bisa tercapai. Seperti itu, sehingga rekan-rekan ketika komunikasi bisnis bisa dilakukan lancar, karena memang tantangannya berbeda budaya itu pasti akan sangat ada noise-nya, pasti akan ada miss-nya. Nah, bagaimana kita mensiasatinya adalah dengan mempelajarinya, dengan cara kita memahami mereka, dengan kita memahami mereka, budaya mereka, sehingga pesan-pesan yang ingin kita berikan atau pesan-pesan yang mereka sampaikan yang ingin kita pahami bisa diminimalisir kesalahan atau miss-nya seperti itu. Oke, demikian mungkin video singkat terkait komunikasi antar budaya pada pertemuan minggu ini. Nah, rekan-rekan silakan tanyakan sesuatu hal terkait materi yang sudah saya upload di kuliah online, dan juga mungkin jika ada pertanyaan monggo di kolom chat komentar di YouTube ini atau di forum di kuliah online yang sudah disediakan. Jangan lupa rekan-rekan kerjakan kuisnya dan semoga bisa mendapatkan maksimal dan bisa bermanfaat tentang materi komunikasi antar budaya pada pertemuan minggu kali ini. Oke, demikian saya Muhammad Al-Faruq undur diri. Assalamualaikum, salam semangat pembelajar. Dadah.